Iya, nggak semua hal harus pakai dalil. Oke, Gitu kan nggak ya. semua hal Nggak pakai semua dalil. hal harus pakai Oke, dalil. nanti kita kupas lagi. Lanjut. Jadi kayak Rasul bilang bahwasanya mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Iya, Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi yang fatwa yang pertama diminta itu bukan kepada MUI, tapi Gitu ya? kepada hati nurani kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Tajudin Koris Tajudin, dalam podcast KOF, Question of Fathers. Hari ini kita akan bicara hal yang menurut saya menarik ya, karena ini ada satu ujaran dari abang saya terkait pengasuhan. Yang waktu itu bilang gini, harusnya pendekatan pengasuhan itu bukan pendekatan fikih atau syariah. Nah, saya juga kaget tuh. Kok syariah nggak dijadikan acuan dalam pendekatan pengasuhan? Beliau melanjutkan, tapi pendekatan dakwah seharusnya. Nah, menarik kan? Apa maksud dari Kak Olis terkait pendekatan pengasuhan atau pendidikan harusnya pendekatan dakwah, bukan pendekatan syariah atau fikih? kita harus berangkat dari kenyataan bahwasanya di Indonesia, orang itu terlalu banyak menitik beratkan hidup ini pada masalah hukum, pada masalah fikih. Madhab itu misalnya gini lah, madhab itu dalam Islam ada 4, itu kan semua madhab fikih. Kita belum bicara tentang madhab-madhab akidah. Kita belum bicara tentang keragaman di bidang akhlak. Kita hanya fokus pada fikih. Ada ya? Ada. Mazhab akhlak itu ada? Ada. Oh, ada. Gitu. Ada. Soalnya kan kita nih sebagai orang awam ya, taunya mazhab itu ya 4 ya atau 5, Imam Syafi'i, Imam siapa dan sebagainya, Imam. Ya itu mazhab fikih semua itu. Itu ada pendekatan sehingga kita selalu kalau nanya itu dalilnya apa? Ya kan? Nggak salah itu. Itu salah. Iya, nggak semua hal harus pakai dalil. Nggak semua hal pakai dalil. Semua hal harus pakai dalil. Nanti kita kupas lagi. Lanjut. Jadi kayak Rasul bilang bahwasanya mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada hatimu. Iya, Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi yang fatwa yang pertama diminta itu bukan kepada MUI, tapi kepada hati nurani kita dulu. Nah, kita sering kehilangan itu hadis-hadis yang terkait. Kalau kita baca ya kitab-kitab hadis dan segala macam, itu bab pertama itu tentang fikih semua. Bab akhlak, bab lainnya itu taruh di belakang gitu. Nggak salah sih sebetulnya. Ada yang bilang, tapi kan penting. Betul, semua penting. Semua penting. Tidak ada dalam ketika saya mengatakan bahwasanya pendekatan dipakai ketika kita mendidik anak adalah pendekatan dakwah, bukan berarti kita menyingkirkan pendekatan fikih. Berarti prioritas nih ya? Ya, prioritas. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pendekatan dakwah itu adalah pendekatan mengajak. Pendekatan mengajak. Sedangkan pendekatan fikih adalah pendekatan penegakan kedisiplinan. Ya kan? Dua-duanya penting dalam pendidikan. Betul. Dua-duanya penting dalam pendidikan. Nggak salah. Tapi begini, fikih itu cenderung untuk pendekatan fikih ya, bukan fikihnya ya, tapi pendekatan hukum, pendekatan fikih itu cenderung untuk melihat sesuatu itu salah dan benar. Ya kan? Maka oleh karena itu di Indonesia itu selalu orang itu ini benar nggak? Ini sesat nggak? Ya kan? Dilihatnya itu hitam putih. Sedangkan dalam dakwah tidak bisa melihat hitam putih kan? Ya, betul juga ya. Dan juga dalam mendidik anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita nggak bisa bilang itu hitam putih. Anak salah harus dihukum. Betul bahwa kita disiplin, tapi kan pasti kita ingin tahu. Ini anak kenapa sih melakukan kesalahan? Kenapa sih anak ini nggak mau sholat? Kenapa sih anak ini kok ngelawan sama orang tuanya? Nah, pendekatan fikih tidak melihat sebab-sebab itu. Pendekatan fikih nggak lihat sebab nggak melihat sebab-sebab itu. Pokoknya kalau salah, kalau dia nggak melakukan, ini berarti
Salah. Ya, salah dan harus ada hukumannya. Oke. Nah, jadi Harus ada label ya. Label kan? label salah. Labelan gitu. Labelan salah. Ya. Nah, itulah. Padahal sahabat-sahabat Rasul itu tidak selamanya. Bahkan dalam sesuatu yang sudah kelihatan itu ini hukum banget, ini pidana banget, gitu kan ya. Tidak selalu memakai pendekatan hukum. Kita tahu yang terkenal itu Umar bin Khattab, ya kan? Yang mana itu? Yang ketika ada seorang mencuri, dia tidak menghukum pencuri itu. Karena ternyata dia tahu, dia mencari sebabnya. Kenapa dia mencuri? Karena dia kelaparan. Kenapa dia kelaparan? Karena negara tidak menyediakan pekerjaan buat dia. Nah, akhirnya kan 11 juta pekerjaan. Ini susah nih kalau ada orang Tempo nih ngomongin pekerjaan, 11 juta pekerjaan. Nah, akhirnya kan pendekatannya kan Umar tidak memakai pendekatan fikih. Padahal kalau dia menghukum pencuri itu dengan hukuman yang sudah ada, itu nggak salah ya? Nggak salah. Okay. Dia kan seorang pencuri kan harus dihukum, gitu kan ya. Nah, tapi dia tidak melakukan itu, dia melakukan pendekatan dakwah. Ada pernyataan menarik dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, anaknya Abu Bakar kan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kalau seandainya ayat yang pertama turun itu jangan minum, jangan minum khamr, jangan berzina, jangan jangan ini, jangan itu, pokoknya larangan-larangan ya. Kata Aisyah, gak ada orang yang mau masuk Islam. Apa yang dilakukan Rasul? Yang dilakukan Rasul adalah kemudian yang pertama-tama itu kan menanamkan akidah dulu. Menanamkan kepercayaan. Dia percaya bahwasanya kalau saya ngikutin aturan ini, saya akan selamat. Kalau saya ngikutin aturan ini, saya akan bahagia. Keyakinan itu dulu yang ditanamkan. Sehingga ketika mereka melaksanakan itu bukan karena takut dihukum. Tapi karena keyakinan ya? Karena kesadaran. Dan itu kita bisa terapkan dalam mendidik anak. Jadi anak itu misalnya benar kan kemarin itu kita katakan bahwasanya anak itu nggak sholat boleh dipukul. Tapi sebelumnya udah ada akidah yang kita tanamin belum? Betul. Sebelumnya sudah ada kedisiplinan yang kita tanamkan belum? Sudah ada kesadaran belum? Betul. Jangan-jangan yang kita lakukan pendekatan adalah fikihnya doang. Sholat itu wajib loh. Kalau enggak kamu masuk neraka. Iya. Ya kan ya. Tapi dia tidak dibangun kesadaran bahwa sholat itu bisa membuat kamu tenang. Sholat itu bisa membuat puasa itu bisa membuat kamu lebih hidupnya lebih santai, lebih teratur dan segala macam. Nah, keyakinan itu tidak pernah kita tanamkan. Kita langsung mengatakan kamu harus sholat, harus ini, harus itu, dan kalau enggak akan ada hukumannya ini, hukumannya itu. Gitu mungkin pengantarnya. Jadi saya teringat nih, ada seorang ulama kaulis, bukan ulama lah ya. Dia nggak pernah mau disebut ulama, seorang kiai lah di daerah Bekasi, Pondok Gede. Dia pernah jadi ketua yayasan saya waktu saya dulu di mana? Aceh ya, tapi yayasannya di Bekasi. Nah, beliau itu pernah saya diceritain oleh murid beliau langsung ya. Saya nggak pernah bertemu langsung oleh beliau ini. Jadi ketika beliau berdakwah itu di pulang ke rumah tuh setiap hari ngelewatin orang-orang mabuk. Nah, karena dia pendekatan dakwah ini mungkin nanti kalau diklarifikasi ya. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh si kiai ini adalah duduk kemudian nyapa, apa kabar nih lo pade gitu dan seterusnya pakai bahasa Betawi. Dan mereka tetap mabuk tuh. Masih minuman itu masih dijejer, kemudian uang masih ada untuk main judi dan sebagainya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Ustadz kiai itu datang lagi, disembunyiin tuh. Ya enak ya. Ada Ustadz sembunyiin. Sampai suatu hari Ustadz itu pernah bilang gini, aku kan udah nemenin kalian nih, gue udah nemenin lo pade nih, bapak nongkrong dan sebagainya. Gantian bisa nggak? Diajak dia ke sebuah pengajian di puncak katanya. Dan sebagian bilang boleh kami ikut Ustadz, tapi jangan suruh kami sholat. Ya, jangan
terserah deh, pokoknya kamu ikut aja, ikut, gantian nemenin lah gitu. Dan akhirnya orang-orang ini jadi orang-orang yang luar biasa ya. Nah ini untuk orang-orang kayak gini aja pendekatan dakwah ini berarti kan? Iya. Kalau pendekatan fikih tadi itu artinya Ustadz ini akan bilang, dosa nih. Iya. Nah, Rasul itu melakukan itu nggak sih sebetulnya? Sebetulnya. Loh iya. Jadi itu seperti yang dikatakan Aisyah tadi bahwasanya ketika awal-awal dakwah Rasul tidak mengatakan ini nggak boleh, itu boleh, itu wajib dan segala macam. Termasuk bahkan ketika ada orang bertanya, orang Arab Badui katanya, istilahnya Arab Badui, Arabi gitu ya, orang gunung gitu. Terus kemudian dia datang ke Rasul, terus dia bilang, saya Islam, tapi saya maunya sholat, tapi saya cuma mau sholat 5 waktu aja. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau cuma bacanya Al-Fatihah sama Qul aja. Boleh. Apa. Jadi Rasul itu membuat perintah-perintah itu menjadi sesuatu yang mudah dikerjakan. Nah, konteksnya dalam pembicaraan ini kita kan kalau nggak lagi ngomongin dakwah secara umum ya, kita kan lebih ke pendidikan. Demikian juga dengan pendidikan. Pendidikan itu yang pertama harus diketahui adalah sebetulnya mengenali. Pertama mengenal mad'unya. Mengenal, lalu kemudian bagaimana kita membuat orang lain, membuat anak-anak kita mengenal diri mereka sendiri, itu yang penting. Karena begini, ayat yang pertama turun kan Al-Alaq ya. Iqra, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Hal pertama yang disuruh dibaca itu adalah diri kita, manusia. Jadi ayat yang pertama turun itu menyuruh kita untuk membaca diri kita. Kenapa? Untuk mengenali. Makanya Imam Ghazali pernah bilang bahwasanya orang yang tidak mengenali dirinya tidak mengenal Tuhannya. Jadi kok bisa? Nah, ini menarik nih. Tapi nanti saya ingin sebelum nanti Kolis jawab ini, setelah Kolis jawab nanti aku jelasin, ini relate banget nih dengan ilmu modern mengenal diri. Nanti aku cerita. Tapi ini dulu, kok bisa orang yang nggak mengenal dirinya itu nggak kenal Tuhan ya? Karena begini, orang yang semua proses untuk pencarian Tuhan itu selalu dimulai dari pencarian diri dulu. Nabi Ibrahim SAW. Betul. Pertama itu kan ya. Pencarian terhadap Tuhannya kan lama sekali. Dia berkelana dulu kemana-mana, kemudian akhirnya dia mendapatkan wahyu dari Allah. Itu sebetulnya mirip ya dengan orang-orang yang sekarang mu'alaf dan sebagainya, melakukan pencarian, dia gelisah dengan dirinya itu, dan dia harus melihat dirinya. Dan semua rasul, bukan semua rasul, sebagian besar rasul selalu punya momen untuk melakukan refleksi secara sendiri, diam-diam, ya kan ya. Kalau orang sekarang bilang meditasi ya. Meditasi itu sebelum dapat wahyu. Nabi Muhammad di Gua Hira, ya kan. Nabi Musa di Tursina. Nabi Ibrahim di atas gunung ketika dia melihat segala macam lah. Lalu kemudian Nabi Isa, Maryam, ya kan, di mihrab. Kecuali ini kali ya, nabi-nabi yang sudah punya bapaknya nabi kali ya, udah enggak ya? Mungkin nggak diceritakan, kayak Ismail gitu kan, bapaknya nabi ya. Tapi kan dia kan tinggal di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, ya kan. Nah, rata-rata mempunyai waktu untuk reflektif. Waktu untuk reflektif itulah yang kemudian membuat mereka lebih siap untuk menerima wahyu, mendapatkan kebenaran. Kalau makanya tadi kata Imam Ghazali itu untuk mengenali dirinya. Nah,
Yang kita perlu persiapkan kepada anak-anak tentu bukan mengurung mereka sendirian di dalam kamar ya kemudian disuruh reflektif, enggak. Tapi bagaimana membuat mereka memahami siapa diri mereka, mengenali emosinya. Kan banyak sekali sekarang anak-anak nggak kenal emosi. Betul. Ya kan? Nah, nanti aku cerita lagi tentang mengenal emosi ya. Ada dua ya PR-ku ya tadi ya. Ya, bagaimana mengenal diri dan mengenal emosi. Itu semua nabi, hampir semua nabi itu semua punya waktu, punya fase ketika mereka harus dipaksa untuk mengenal diri, bukan dipaksa lah ya, tapi dikondisikan untuk mengenal diri mereka sendiri, untuk mengenal lingkungannya. Setelah itulah Allah menurunkan wahyu. Nah, ini menarik kok, Lis. Di teori-teori terbaru ya, atau ketika aku ikut kursus singkat psikologi. Nah, yang menarik adalah di pelatihan-pelatihan itu awal banget si psikolog ini ngomong bahwa ketika ini kan ngomongin tentang guru ya, bagaimana guru itu bagus mengajar dalam kelas dan sebagainya. Dia bilang bahwa guru yang bagus mengajar dalam kelas adalah guru yang tahu siapa dirinya. Maka dibuka habis tuh mengenal diri dari mulai dia hidup bersama siapa, bagaimana pengasuhan orang tuanya, kondisi dia hari ini seperti apa, kemudian pemberian yang Tuhan dia berikan itu apa dan sebagainya. Nah, di 2010 aku juga dengan Bu Eri 2005 bahkan ketika almarhum Bu Eri Sukresno tuh ngajar aku di Aceh ya. 6 bulan aku jadi kepala sekolah di Aceh itu gak diajarin bikin RPP. RPP itu adalah lesson plan, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran. Nah, kemudian ditelepon lah sama pengurus yayasan. Ki, ini sudah diajarin Bu Eri bikin RPP belum? RPP apa? Karena saya nggak ngerti, karena saya kan bukan guru ya. Basicnya orang MIPA. Lu nggak ngerti emang? Enggak. Gimana sih Bu Eri nih? Gitulah, ngomel-ngomel lah. Bendara. Akhirnya Pak Setio tuh yang ngomel-ngomel bendara yayasan. Kemudian dia telepon Bu Eri dan telepon saya lagi. Ki, saya udah telepon Bu Eri. Terus gimana Pak Setio? Iya memang nggak diajarin dulu. Kenapa? Biar guru-guru tuh pede ngajar di depan kelas, kenal dirinya siapa. Oh, ini kenal diri. Nah, sehingga apa yang... Jadi nggak ngikutin teori dulu? Nggak ngikutin diri. Kenal dirinya. Sehingga apa yang sekarang tak kerjakan kok, Alis? Ketika kita ngomongin pengasuhan, ngajarin ke orang apa, gimana kami ngasuh anak kami dan sebagainya, maka yang kami lakukan sekarang adalah kalau ngisi pelatihan panjang ya, maka kita ngenalin orang tua siapa diri mereka, bukan siapa orang tuanya siapa diri mereka. Jadi Bapak diasuh oleh orang tua zaman dulu itu seperti apa, sifat-sifat, kan kalau manusia itu dibagi 3 ya. Pertama, apa yang Tuhan berikan, given pemberian, dan itu nggak bisa diotak-atik, hidung panjang, mata belok dan sebagainya. Kemudian beberapa sifat kemanusiaan yang nggak mungkin berubah dan sebagainya. Yang kedua, pola asuh orang tua. Yang ketiga, lingkungan. Nah, 3 hal ini yang kemudian mix nih jadi diri kita hari ini. Kompromi-kompromi, kita punya sifat nih misalkan, punya sifat A, tapi di lingkungan orang pada B semua. Kita kompromi meskipun kita nggak akan 100% jadi B. Nah, ini dikenalkan nih. Nah, kemudian Kolis tadi bilang tentang tadi itu orang tua murid. Orang tua, ya. Orang tua murid harus mengenal diri mereka dulu sebelum mengenal anaknya. Supaya mereka lebih gampang nanti dalam mengasuh. Sehingga dia tahu. Nah, ini balik lagi ke masalah emosi yang tadi Kolis bilang, mengenal emosi. Jadi ketika dia kenal dirinya, dia kenal emosi apa yang muncul dan sebagainya, sehingga dia tahu, oh aku kayak gini karena gini, karena gini, karena gini, karena gini. Gitu. Nah, satu lagi ada buku yang menarik nih. Bukunya namanya Kecerdasan Moral. Karangan Michelle Borba. Sudah diterjemahkan sama Gramedia. Aku beli buku itu 10.000 harganya. Murah. Karena waktu beli itu lagi sale ya. Dan kayaknya buku itu udah mau dicuci gudang gitu loh. Kayak nemukan permata ditumbuhkan tuh, bagus banget buku itu karena hasil riset. Dan yang menarik adalah salah satu cara anak punya empati itu adalah dengan mengenal diri, mengenal emosi. Jadi mengenal emosi gini, kamu ini lagi marah atau kecewa, itu harus clear itu. Jadi anak semakin ketika ada anak nangis atau ada dia kecewa, marah,
atau apa dan sebagainya. Karena kan masing-masing emosi itu beda gitu. Nah, semakin banyak anak mengenal emosinya, kosakata emosi, maka dia semakin empatik menurut penelitian itu. Semakin tidak punya kosakata emosi, semakin tidak empatik. Masuknya kosakata emosi gimana? Kosakata, misalkan marah itu seperti apa? Definisi marah kan dia tahu nih. Misalkan ya, Gaza waktu itu. Kamu marah atau kecewa, gak? Kecewa. Apa bedanya kecewa sama marah? Beda ya. Kalau marah tuh kita tuh pengen mukul, pengen apa nah gitu, ada perasaan gitu. Kalau kecewa, ya sedih aja. Karena apa yang kita inginkan nggak ini. Nah, semakin kenal anak-anak itu dengan kosakata emosi, maka dia semakin punya empati. Nah, dan empati itu bagian dari moral. Bagian dari pembangun moral. Betul. Empati. Jadi, menurut buku itu ada 3 pembangun inti moral. Ada 7 sebetulnya, tapi yang 3 itu yang inti. 1, fitrah. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Yang kedua, empati. Yang ketiga, kontrol diri. Jadi semakin baik dia mengontrol dirinya, maka dia semakin punya moral. Nah, dalam Islam kan kayak gitu. Anak manusia yang nggak bisa kontrol diri, meledak-ledak dan sebagainya, sebetulnya dia kan secara moral nggak baik gitu. Nah, aku malah balik lagi nih ke konteks kita yang kita bicarakan, dakwah dan fikih. Nah, sehingga ketika di lapangan, kalau kita hanya pendekatan fikih yang kalau tadi bilang, akhirnya kita nggak menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita hanya babat masalah itu nggak di akar masalah. Jadi misalkan gini, sekitar sebulan yang lalu aku ngisi di mana ya? Oh bukan, beberapa pekan lalu di Mojokerto atau di Magetan. Jadi seorang bapak bilang gini, Pak Rizky, tapi efektif loh Pak dengan hukuman atau itu. Efektifnya gimana? Anak saya hafal Quran dengan itu. Dengan dihukum, diancam dan sebagainya. Nah ini kan menurutku nggak menyelesaikan masalah ya. Atau bisa Anda bilang gini, tapi efektif Pak, apa efektifnya? Dia akhirnya mau sholat setelah digituin. Nah itu nggak menyelesaikan masalah. Padahal anak nggak mau sholat itu kan macem-macem ya sebabnya. Anak nggak mau ngafalin Quran itu juga macem-macem. Kalau yang aku pelajarin ketika 6 bulan di mana Mondar-Mandir Jakarta, Surabaya, Bangil itu, salah satunya kan ada 3 hal Kolis dalam kebutuhan dasar psikologis manusia. Yang pertama, kompetens. Apakah anak-anak itu merasa dirinya mampu untuk mengerjakan itu? Kalau sulit dan dia nggak mampu, sulit tapi dia mampu, dia akan kerjakan tuh. Tantangan buat dia. Sulit tapi nggak mampu, dia akan tinggalkan. Nah, orang akan bilang, dia males. Padahal dia udah ngukur. Iya, dia udah ngukur. Kayaknya aku nggak bisa deh. Gitu. Jadi yang artinya ketika dia merasa begitu, kan kita perlu kita gali. Kenapa dia nggak melakukan? Ternyata dia menganggap ini gua nggak mungkin banget. Mungkin bisa. Nah, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah memotivasi dia untuk supaya bisa. Bukan memotivasi bahkan. Kalau saya malah nggak motivasi. Gimana tuh? Malah bukan motivasi. Kalau misalkan dia nggak mampu naik sepeda. Oh, ternyata masalahnya di mana? Keseimbangan yang belum beres. Berarti keseimbangannya diselesaikan supaya dia bisa naik sepeda. Bukan dimotivasi. Selama ini kan orang tua bilang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Dia nggak butuh itu. Dia butuhnya apa? Kita ngajarin dia keseimbangan, bimbingan. Nah, nanti aku 3 hal ini itu sebenarnya motivasi sebenarnya. Tak jelasin ya. Yang kedua, relatedness hubungan yang baik. Nah, kalau aku ngelihat apa yang dilakukan Rasulullah tadi itu, atau para orang-orang baik itu kan, berdakwah itu kan membangun hubungan baik ya, kalau nggak salah. Ada istilah apa? Dakwah fardiyah. Dakwah perseorangan. Individual, dakwah individual. Personal. Dakwah personal itu kan sebetulnya kalau aku lihat dakwah yang bikin orang tuh jatuh cinta lah. Akhirnya kayak keburu di cucu hidungnya yang nurut aja. Kenapa? Karena udah di-trust dia. Nah, itu relatedness. Dan yang ketiga, otonom. Otonom itu adalah? Otonom, kemampuan dia untuk, kenapa dia mau melakukan? Karena dia punya pilihan-pilihan dan dia tahu bahwa yang dikerjakan ini pilihan dia. Nah, ini relate dengan yang kemarin kita omongin. Abdullah itu loh. Bukan Abdul bapaknya, bukan Abdul. Nah, otonom itu kayak gitu. Jadi, dia mau melakukan itu karena dia sendiri. Jadi sebetulnya orang tua itu mengantar anaknya
supaya menjadi muslim yang mandiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau 3 hal ini ada dalam suatu tantangan, maka anak tidak perlu dimotivasi. Kenapa? Karena motivasi anak, jadi kalau menurut teori itu, motivasi itu bisa terjadi kalau relatedness-nya baik, kompetensinya tercapai, satu lagi, otonom. Nah, kalau 3 hal ini nggak ada, ya kita perlu motivasi. Akhirnya apa? Nyogok lah, inilah, itulah, dan sebagainya gitu. Nyogok itu maksudnya memberi motivasi dengan iming-iming duit atau dengan ancaman dan sebagainya gitu. Nah, kalau lihat kayaknya pendekatan dakwah ya, pendekatan dakwah itu diantaranya tadi itu kan otonom kan, karena kan kita kan mendekati orang, kita tidak dalam bentuk ancaman. Dakwah secara umum ya kan mengajak orang dan membuat orang itu kemudian melakukan segala sesuatu sendiri. Ya kan ya. Karena apa? Karena tanpa diawasi dan segala macam. Kalau seandainya seorang mad'u, seorang yang didakwahi, itu masih melakukan sesuatu itu karena dai-nya, itu kan berarti kan dai-nya gagal. Betul. Atau belum berhasil. Belum berhasil. Karena ketergantungan tadi itu ya. Karena ketergantungan. Jadi dia mau sholat kalau misalnya ada ustadz. Dia mau ngaji kalau ada dai. Kalau dia mau ini kalau misalnya ada mubaliknya. Nah, demikian juga anak. Anak itu seorang orang tua itu tadi dibilang efektif. Efektif itu kalau misalnya lo tinggalin dia sendirian, dia melakukan itu. Nah, itu efektif. Nah, selama kita masih khawatir, misalnya ketika kita pergi anak kita sholat nggak ya? Ketika kita tinggal ketika anak kita kuliah di tempat lain, dia kira-kira tetap rajin sholat 5 waktu nggak ya? Apakah dia nggak melakukan hal-hal yang buruk dan segala macam? Kalau kita, ya orang tua pasti khawatir, pasti ya. Di mana-mana itu kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kalau misalnya dia bisa meninggalkannya dengan tenang, itu artinya dia sudah merasa bahwasanya anak ini udah siap bermandiri. Nah, lanjut. Problemnya orang Indonesia adalah kita itu apa-apa itu selalu nyuapin anak, membuat anak tidak mandiri. Yang penting anak itu baik, walaupun anak itu tidak mandiri. Nah, terakhir Kolis. Jadi ada kekhawatiran nih. Ini mungkin closing dari Kolis ya. Kekhawatiran dari orang tua kalau pendekatan kayak gini, maksudnya dakwah. Selama ini kan mereka nggak tahu nih bahwa yang kita sampaikan ini sebenarnya pendekatan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang dalam kutip modern itu pendekatan dakwah sebetulnya. Berarti ada kekhawatiran kalau pendekatan kayak gini nanti anak akan melunjak. Itu yang pertama. Nah, kita nanti balik lagi ke konteks dakwah ya. Yang kedua, berarti kalau anak salah, dibiarin dong. Nah, betul nggak sih pendekatan dakwah itu secara umum ya, Kolis ya? Nanti kita tarik konteksnya ke pendidikan. Dakwah itu membiarkan orang melakukan kesalahan. Yang pertama. Kedua, dakwah itu membuat orang akhirnya seenak-enaknya. Toh nggak ada hukuman. Gitu. Nah, itu sebagai closing mungkin Kolis bisa ngambil ini gimana? Ada nggak dalam syariat itu hudud ya, dalam hudud ya, orang yang nggak sholat tuh ada nggak hukuman dari negara? Nggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah orang mencuri, ya kan, merampok, membunuh, ya kan, ya, berzina, segala macam. Ada nggak orang nggak sholat kemudian ada? Nggak ada. Apakah itu dibiarin? Enggak. Diapain? Nah, artinya Allah ingin bahwasanya orang-orang yang seperti itu pendekatannya bukan pakai pendekatan. Kenapa? Jadi hukuman di dalam Islam itu selalu terkait dengan haknya orang lain. Iya, pembunuhan. Yeah. Itu ada hak yang dia rampas, haknya keluarganya, haknya perampokan. Ini juga termasuk juga dengan perzinahan. Itu panjang lah nanti penjelasannya. Tapi itu terkait dengan hak-haknya manusia yang lain. Nah, yang terkait yang kalau sholat, puasa dan segala macam itu kan
haknya Allah. Itu haknya Allah. Jadi yang mau hukum gua aja, kata Allah, aku aja. Ya. Jadi yang rugi cuma satu orang. Betul. Ketika kita mencuri, yang rugi siapa? Ya. Orang lain. Ketika orang nggak sholat, yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Itu sudah hukuman. Tidak sholat itu adalah hukuman buat dia. Ya kan? Orang yang tidak sholat itu merasa bosnya gue terbebas, bukan. Itu adalah hukuman bagi diri, karena dia sudah tidak. Nah, oleh karena itu tidak ada. Demikian juga dalam pendidikan. Tidak semua hal solusinya itu adalah hukuman. Oh, dibiarin dong. Tidak dihukum itu bukan berarti dibiarin. Oke. Dalam dakwah kayak gitu. Dalam dakwah seperti itu. Contohnya. Jadi dia berbuat salah nih. Tidak dihukum. Tapi dakwah tetap jalan. Konteksnya seperti apa? Konteksnya kayak yang tadi contoh tadi Umar lah, paling contoh. Yang orang mencuri itu. Kenapa waktu itu nggak ada orang yang protes? Kenapa nggak ada orang yang protes terhadap ini? Terhadap apa namanya? Kok nggak dihukum gitu kan ya? Kenapa nggak ada yang protes? Karena orang tahu bahwasanya setelah ini Umar pasti melakukan sesuatu. Dan orang tahu Umar itu kerasnya seperti apa. Ya kan ya? Yeah. Orang tahu Umar itu sangat disiplinnya seperti apa. Tapi dia di saat itu kok dia mau melakukan itu, pasti dia melakukan hal yang lain. Dia tidak membenarkan, dia tidak membiarkan, tapi dia tidak memberi hukuman. Beda. Tidak memberi hukuman itu bukan membiarkan. Membiarkan adalah tidak. Bahkan memberi hukuman itu bisa jadi membiarkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang melakukan satu kesalahan, dikasih hukuman, kan misalnya kayak Umar tadi ya, ada orang mencuri. Padahal karena kelaparan. Karena dia nggak punya pekerjaan, karena negara tidak memberi pekerjaan. Lalu kemudian dia hukum, ya kan? Setelah dihukum, apakah dia kemudian bisa makan? Enggak juga. Masalahnya nggak selesai. Ada yaitu. Jadi hukuman itu tidak selalu berujung pada penyelesaian masalah. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa, ini menarik ya. Mungkin kita perlu mengkaji ulang apakah selama ini yang kita lakukan dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah itu menggunakan pendekatan mana. Kalau pendekatan fikih aja atau syariah aja, maka yang ada adalah benar salah. Ya, benar salah gitu. Dan saya masih ingat kata-kata seorang ustadz itu, dia bilang kalau kita mau menghukum, maka hukuman yang benar adalah dengan cara selalu ada hakim dan ada orang yang ada proses itulah. Ada proses itu. Jadi kalau guru melakukan hukuman dan sebagainya tanpa ada pembelaan dari si anaknya, pelaku dan sebagainya, itu sudah pelanggaran hukum sebetulnya. Jadi kita menggunakan pendekatan itu. Atau yang kedua, pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah bukan berarti membiarkan perilaku salah dari anak. Nah, itu kuncinya itu. Tapi mengajak mereka pada kebenaran. Dan mengajak itu butuh waktu yang panjang, nggak sebentar. Ya. Dan ini mana yang mau kita ambil dari dua hal ini? Tentu kita nggak bisa paksa teman-teman untuk ini dan itu. Kita suruh meminta fatwa dari hati nurani kita. Mana yang mau kita pilih dalam mengasuh anak kita? Dakwah atau fikih atau syariat? Terima kasih. Ketemu lagi dalam Qaf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.